Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas kita melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak kenal ampun. Ketika manusia berdosa, dia terkutuk dan jauh dari Tuhan, tetapi dia juga harus diusir dari Taman Eden. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya mengapa Allah harus mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden? Sesungguhnya apa yang dilakukan Tuhan adalah untuk melindungi Adam dan Hawa. Mengapa harus ditempatkan kerub dengan pedang bernyala-nyala untuk menjaga jalan kembali ke Taman Eden itu? Tujuannya adalah agar manusia jangan sampai kembali masuk ke Taman Eden dan memakan pohon kehidupan. Mengapa Adam tidak boleh memakan pohon kehidupan? Karena kalau Adam makan buah dari pohon kehidupan, maka dia akan hidup kekal, hidup selama-lamanya. Mungkin ada yang bertanya, memangnya kenapa kalau Adam hidup selama-lamanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu, semenjak Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, dia terkutuk. Bahkan bumi juga terkutuk. Wanita juga terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah, ketika Adam dan Hawa dalam kondisi terkutuk, dia makan buah dari pohon kehidupan. Ini menyebabkan dia akan hidup selama-lamanya dalam kondisi terkutuk. Tidak ada pemulihan bagi dia. Dia akhirnya hidup seperti setan, di mana tidak ada kesempatan untuk bertobat, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan penebusan. Oleh sebab itu sesungguhnya pendisiplinan Tuhan dengan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden sesungguhnya bukan sekedar penghukuman dari Tuhan, bukan sekedar pendisiplinan, tetapi juga perlindungan dari Tuhan, agar Adam dan Hawa tidak jatuh dalam kondisi terkutuk yang lebih parah, atau terkutuk dalam keadaan yang lebih berat lagi. Keterpisahannya dengan Tuhan akan semakin diperparah jika Adam memakan pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa pendisiplinan Tuhan bukanlah sekedar ungkapan atau luapan kemarahan Tuhan kepada Adam, namun juga merupakan bentuk kasih sayang kepada Adam, karena Tuhan mau melindungi Adam dan Hawa. Demikian juga saudara, ketika engkau saat ini harus mengalami suatu kondisi yang
Demikian juga saudara, ketika engkau saat ini sedang mengalami pendisiplinan dari Tuhan, suatu kondisi yang tidak mengenakkan, suatu kondisi yang membuat saudara kehilangan kenyamanan, taatlah pada proses itu. Pendisiplinan dari Tuhan bukan semata-mata luapan emosi kemarahan, murka dari Tuhan. Namun pendisiplinannya adalah pendisiplinan karena kasih sayang. Tuhan sedang melindungi saudara agar tidak terjerumus lebih berat lagi, agar saudara bisa pulih dan bangkit, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Sebab Tuhan sudah merencanakan jalan keluar atas persoalan-persoalan kita. Seperti Adam yang membuat ulah dan menghasilkan persoalan baik kehidupannya, Tuhan memang mendisiplin Adam. Namun Tuhan tidak membuang Adam selama-lamanya. Tuhan memberikan jalan keluar agar masalahnya diselesaikan, yaitu dengan mengirimkan Kristus yang akan menebus dosa-dosa Adam dan Hawa. Pendisiplinannya adalah bentuk perlindungan karena kasih sayangnya kepadamu. Oleh sebab itu saudara, setialah pada proses yang harus saudara jalani. Ketika Tuhan mendisiplinkan engkau, ketika kenyamananmu Tuhan ambil, ketika kesenanganmu Tuhan singkirkan, ketika engkau mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakkan karena engkau sedang dibentuk dan didisiplin oleh Tuhan, setialah, bertekunlah dalam pendisiplinan dan proses pembentukan dari Tuhan itu. Karena pada akhirnya saudara akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini, tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik. Ada maksud yang baik di balik sesuatu yang nampaknya tidak engkau harapkan, yang tampaknya tidak engkau inginkan. Namun percayalah, Tuhan itu baik. Kiranya renungan ini boleh memperlengkapi kita agar kita semakin setia dan mengasihi Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.